Saya dari relawan IKI gitu kan, relawan IKI buat ngebantu ibu-ibu untuk ngurusin administrasi kependudukan, terutama akte lahir. Sangat penting, Bu. Memang semua dasar kependudukan itu kan dari kakak. Setelah kakak, akte lahir. Anak, ya tadi bilang tadi, anak mau masuk sekolah, itu salah satu persyaratan selain dipinta kartu keluarga itu akte lahirnya. Itu satu. Terus dari ngurus BPJS juga sama. Terus sekarang usia kawin, Bu, usia kawin itu di KUA dipinta, Bu, akte lahir. Ya Udin doang, Udin. Kalau Udin doang. Kalau ada nama Sitinya gitu. Enggak, kalau ada misalnya Siti Maimunah. Nah, gitu lah. Nah, ibu kan harus masukin kakak dulu. Mungkin ibu ini jadi dulu aktinya, ibu belum. Buat apa gitu kan? Umroh, Bu. Umroh pergi haji itu ditanyain akte lahirnya. Jadi akte lahir itu dari usia 0 sampai udah usia tua itu sangat penting. Kebanggaan buat saya, Bu, itu kebanggaan bisa nolong masyarakat kecil gitu ya. Saya nggak bisa bantu dia dengan bentuk materi, hanya bisa bantu dengan tenaga. Siswoyo, seorang relawan dari Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI. Siswoyo termotivasi untuk membantu dan memastikan warga Kabupaten Tangerang dalam mendapatkan haknya atas dokumen kependudukan. Waktu saya pelayanan kependudukan itu di tahun sekitar 2012-2013. Maaf Bu, ganggu waktunya. Nama saya Siswoyo dari Solo. Saya siap bantu tanpa biaya gratis. Di lapangan ternyata banyak masyarakat yang nggak mampu juga, yang nggak mampu, yang birokrasi juga untuk pengurusannya agak ribet. Begitu saya harus ke kecamatan, setelah kecamatan orang kecamatan yang nggak bawa ke Dukcapil. Nah saya nggak bisa langsung ke Dukcapil karena ada surat pengantar dari kecamatan. Dukcapil itu ada di atas itu bacaan tidak dipungut biaya. Birokrasi yang ribet juga, terus dipatok biaya juga gitu kan. Ada biaya, cuman saya nggak tahu biaya untuk apa gitu kan. Masyarakat di sekitar, terutama di desa saya, gitu, di desa Surya Bahar itu, mayoritas itu petani sama nelayan. Petani itu bisa diukur lah mata pencariannya, gitu kan, dapat duit juga selama panen doang, gitu. Sebelum panen dia bisa utang pinjam. Nelayan paling sehari paling 50.000, 100.000 udah paling jago gitu kan penghasilan. Nah boro-boro dia buat ngurusin biaya, ngurusin akte lahir anaknya, gitu kan. Kalau sampai dipinta 100 sampai 150 kan lumayan gede gitu kan. Sedangkan pendapatan dia juga nggak seberapa. Kenapa belum punya akte? Belum punya akte, belum ada ininya. Nanti saya bawa ke Dukcapil. Nanti yang prosesnya tetap Dukcapil. Dalam kesehariannya, Siswoyo melakukan kegiatan sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan kini bebas biaya. Selain itu,
Siswoyo juga turun tangan sendiri mengumpulkan dan mengurus dokumen-dokumen kependudukan bagi warga Kabupaten Tangerang yang merasa kesulitan karena jarak maupun biaya. Ini di sini ayat. Iya, di kakak itu udah namanya Mayat Ibrahim. Padahal kita sebenarnya tugasnya hanya sosialisasi gitu kan. Oh ini persyaratannya ini gitu kan. Terus nggak ada biaya gitu. Kalau ibu mau jalan sendiri ke Dukcapil, udah nggak ada persyaratan yang pengantar dari desa atau kecamatan, cukup bawa kakak KTP aja gitu kan. Nanti ngisi formulir di Dukcapil. Ya, cuman dalam ya itu perjalanan malah masyarakat yang nggak tahu emang dia nggak mampu jalan ke Dukcapilnya terlalu jauh, emang ada kesibukan. Ujung-ujungnya malah kami yang disuruh jalan juga. Ya udah ya, saya pinta berkasnya, persyaratannya, nanti di rumah saya rekapin. Ibu bikin, ibu anak keberapa bu? Saya anak pertama, saya emang nggak bikin pala udah tua. Oh nggak bikin. Ada beberapa faktor sih. Satu faktor mungkin masalah dana. Ya, karena kemarin kan asumsi masyarakat itu biaya administrasi kependudukan untuk bikin akte sekian gitu, bikin kakak sekian gitu. Karena dia nggak taunya itu gitu kan. Yang kedua ya emang kurang sosialisasinya gitu ke masyarakat, ketidaktahuan gitu. Terus akses juga bu, ya mungkin akses yang terlalu jauh, masyarakat kalau dia ngurus sendiri ke Dukcapil kan lumayan jauh, kalau daerah Pantura sini ke Tiga Rasa lumayan. Ibu anak keberapa? Tiga ya, bikin saya Ayat anak keberapa? dia panggilannya ayat-ayat aja. Iya, harus dibenerin dulu KTP-nya biar sama di kakak. Dalam kehidupan komunal di Desa Gaga, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, adat dan tradisi Tionghoa masih kuat memengaruhi cara masyarakat setempat mengatur pernikahan. Satriawan menyadari pentingnya legalitas pernikahan di mata hukum meskipun telah melakukan pernikahan keduanya secara adat. Kalau di adat Cina cuma kawin kedua lah, contohnya istilahnya cuma samkai. Samkai ini cuma disebutnya adat keturunan Tionghoa di kampung, ya. Cuma ngeresmi istilahnya kita undang beberapa teman, tetangga dekat bahwa kita mempersunting dia, gitu. Tapi untuk surat menyurat itu nggak ada. Jadi istilahnya dasar-dasar istilahnya surat menyurat catatan sipil itu belum ada. Nah makanya saya dengar sekarang ada program RT nawarin, ada program nih bikin surat-surat menyurat, termasuk ini salah satunya surat kawin gratis, kawin masalah sebutnya. Nah saya juga tertarik, ya itu kan untuk artinya kan kalau surat kawin saya beranggapan itu penting, ya karena istilahnya keluarga istri saya yang sekarang sama saya kan dijadikan satu supaya ada dasar, katakan dasar hukumnya kali ya mungkin sebutnya, supaya tercatat juga di Dukcapil. Perkawinan ini udah direkap sih, ya direkap udah, tinggal ini kurang yang buat dari wiharanya belum ada bu, sama akte lahirnya lagi diurus, kita juga yang ngurus. Ini dari wihara belum ada, akte lahir belum ada, tapi lagi diurus sama kita. Kayak mungkin besok jadi, yang besok mau diambil. Makanya nggak bisa diproses kalau belum lengkap semua. Mayoritas emang orang keturunan bu ya. Nah, untuk akte perkawinan itu mayoritas orang keturunan. Ada sebagian sih yang suku Batak gitu kan, ada yang agama Kristen. Tapi mayoritas saya keturunan. Hampir 90% itu warga-warga keturunan Tionghoa semua. Selama saya ngurusin akte perkawinan itu banyak berkas yang
masalah gitu. Banyak masalah, akhirnya ya satu persatu kita rapiin. Dari kakaknya nggak bener, saya rapiin, aktenya nggak ada, saya rapiin. Karena salah satu persyaratan untuk akte perkawinan yaitu akte lahir. Kalau dia nggak punya akte lahir, ya nggak bisa ngurusin akte perkawinan. Gitu. Akhirnya saya urus pelan-pelan gitu. Ya, respon warga keturunannya juga alhamdulillah, Bu. Waktu di Kedaung itu saya satu kampung, Bu. Kedaung, Kecamatan Sepatan Timur, itu cuma nama wiharanya saya lupa, Bu. Itu yang di pinggir kali itu, areal pinggir kali, itu satu kampung. Kalau nggak salah 60 lebih pasang. Saya kawinin masal di situ. Itu orang-orang keturunan semua. Itu rata-rata nggak ada yang punya dari wihara, nggak punya. Nggak punya sama sekali. Saya sempat nanya ini gimana ceritanya, dia kawin punya anak gitu kan, tapi pemberkatan dari wihara aja, dari gereja nggak ada. Saya nanya sama RT-nya waktu itu, RT Budi, Bud ini gimana gitu kan. Ya cuman gitu Bang, kalau di sini dia suka sama suka ya udah pesta kecil-kecilan jadi kata dia. Itu saya beresin hampir 60 pasang lebih, Bu, waktu itu. Di tahun 2017, 2018 saya lupa dah tahun sekitar situ. Disuruh guru bawa akte. Bawa akte, aduh ma belum ngurus aktenya nak, bentar. Nanti bilang sama Bu Pipi, guru kamu ya, aktenya lagi diurus sama mama, sama Pasi, semoga lancar. Sempat menghadapi kendala finansial yang menghambatnya dalam mengurus akta kelahiran anak. Siswoyo menjadi solusi bagi Sri dalam mengurus akta kelahiran untuk keperluan ijazah sekolah dasar anaknya. Waalaikumsalam. Ya waktu pas kelahiran Daniel itu 2013, kami belum punya uang cukup untuk ngurus itu katanya. Waktu 900 pas lahiran itu 900 itu udah dapet, cuman keterangan yang lain-lain saya belum semua dapet gitu, jadi belum keurus sampai sekarang. Kena biaya berapa ya saya bikin akte? Alhamdulillah Bu, kami dari Relawan IKI nggak minta biaya sepeser pun. Kita udah kerjasama sama Dukcapil dari tahun 2016. Jadi Ibu full gratis, nggak ada biaya apapun. Hanya saya minta persyaratan aja, itu aja. KTP ada Bu? Ada Pak. Buku nikah ada? Ada. Keterangan lahir dari bidan yang asli? Asli atau ada. Rumah sakit ada? Saya ambil dulu Pak berkasnya. Oke, silakan, tunggu Bu. sebentar ya. Iya. Kumpulin uang juga, kepake lagi, akhirnya nggak bisa ya, sudah sampai sekarang belum punya gitu. Pak, berkasnya saya. Mudah-mudahan komplit ya Pak. Dari kakak. Fotokopi KTP-nya? Iya. Melalui saudaranya gitu kan, ya saudara kan tahu memang saya aktif di ngurusin administrasi kependudukan. Bang, saya minta tolong Bang gitu kan, ada saudara Ella gitu kan, ya kebetulan dia orang nggak mampu, dia kerjanya juga sebagai pembantu rumah tangga, dia di Madu Bang gitu kan. Terus ini anaknya pengen sekolah nggak punya akta lahir. Terus berkasnya apa aja Bang? Ya saya bilangin kan berkasnya. Dia nggak punya buku nikah, ya orang dia di Madu Bang gitu kan. Ya udah kakak KTP aja bawa ke sini. Alhamdulillah. Kalau nggak ada masalah, tadi pas Rory telepon itu, hari ini mau diberesin aktenya, mungkin besok udah jadi tuh aktenya. Itu Bu. Bu Ella sempat kasih tahu ada program mau bikin akte, harus saja untuk urus ijazah SD kan sebentar lagi mau kelas 6. Ya udah saya ajukan ke Ibu Ella. Terus alhamdulillah dapat syarat-syaratnya begini gitu ya. Surat akte kelahiran itu kakak, KTP saya, sama surat keterangan lahir dari bidan.
Bu, makasih nih Bu ya. Iya Pak, terima Saya kasih. mau pamit dulu ya. Iya, semoga lancar ya Pak. Iya, amin ininya. amin amin. Minta doanya Bu ya, Iya. biar cepet jadi. Pura-pura Bu ya. Iya, Yuk. makasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Ini gratis loh katanya gitu, nggak bayar. Alhamdulillah kalau gratis kata saya gitu. Ya sudah, saya ajukan. Alhamdulillah dapat sama itu pasti. Uruguay, Uganda. Ya, harapannya sih bisa lancar gitu, pendidikannya bagus benar-benar nih. Jadi istilahnya ngurus akte kan gitu susah. Jadi pendidikan juga harus nomor 1 lah gitu Bu. Jangan sampai putus, biarpun kita kerjanya hanya sebagai kuli lah gitu Bu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang menangani dan mengelola administrasi kependudukan dari hampir 4 juta jiwa dengan kurang lebih 3.000 kasus administrasi kependudukan setiap harinya. Semua warga masyarakat harus memiliki dokumen kependudukan yang sah dan asli. Kenapa? Karena apabila tidak sesuai dengan NIK, tidak sesuai dengan tanggal lahir, alamat, maka masyarakat tersebut atau orang tersebut akan mengalami kesulitan sendiri tatkala dia berurusan dengan bank, berurusan dengan pekerjaan, berurusan dengan keluar negeri dan lain-lain. Di desa sering kami mengirim tim untuk melayani masyarakat yang ada di desa tersebut. Di kelurahan, di kecamatan memang sudah ada petugas kita yang kita tugaskan di kecamatan masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kesulitan bagi warga kita yang ada di pelosok itu untuk mengurus administrasi kependudukan. Karena dia nggak perlu harus ke catatan sipil, nggak perlu dia harus datang ke sini, ya nggak? Langkah yang harus diambil oleh yang bersangkutan yang mau mengurus administrasi kependudukan terkait dengan kepengurusan akte kelahiran itu adalah salah satu berkas yang harus diadakan atau dipersyaratkan adalah pertama surat keterangan lahir dari dokter atau dari rumah sakit. Nah, yang kedua yang bersangkutan atau anak yang mau bikin akte kelahiran itu udah masuk dulu ke dalam kartu keluarga. Setelah diproses kartu keluarganya terbit, baru diurus tentang akte kelahirannya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Caca. Perlu saya bantu? Enggak. Biasa. Nganterin berkas, Pak. Oh, siap saya bantu. Ada 19 berkas ya. Mohon maaf, Pak. Oke, saya terima dan coba saya hitung dulu berkasnya ya. Siap. Ada kekurangan. Setelah ngumpul banyak baru saya bawa ke Dukcapil itu. Makanya saya ke masyarakat juga saya nggak ngejanjiin, Bu jadinya besok atau lusa, enggak. Karena kita kan setelah kita kumpulin itu kan saya rekap dulu Bu. Saya rekap dulu, udah rapi baru saya bawa ke Dukcapil. Langsung saya nggak antri gitu, langsung emang udah kerjasama kan sama Dukcapil. Langsung ngadep kasih, Pak Kasih, ini berkas akte lahir ada 50 berkas. Oh ya Pak Sis, nanti kalau jadi saya telepon ya, udah itu doang. Ini juga dari Dukcapil sendiri ya merasa dibantu oleh tim dari IKI ya. Ya kolektif aja di sana biar Pasis menghimpun berkasnya bawa ke sini. Siap kita proses. Pelayanan semua gratis di sini. Terima kasih. Nah, salah satu mungkin yang sangat membantu dari pihak IKI terhadap kami di dinas adalah
ketika kami belum menjangkau ke pesisir-pesisir, tapi pihak IKI sudah mengadakan katakanlah sosialisasi duluan ke pihak sana, sehingga kami dimudahkan untuk katakanlah memproses apa yang mau yang mau dibicarakan lah, atau apa yang mau diproses, mau dibikin tentang adminduk namanya, administrasi kependudukan. Jadi kolaborasi antara IKI dengan dinas tentunya dari dulu sudah terjalin, hubungannya sangat baik sekali. Administrasi kependudukan itu sangat penting, terutama akte lahir dan akte kematian yang lainnya juga sangat penting. Jadi emang jangan beranggapan ngurusin akte lahir atau akte lahirnya KK KTP itu ada biaya. Semuanya gratis kalau masyarakat itu mau ngurus sendiri, nggak ada biaya sepeser pun. Yang mau pindah siapa? Sebelum cetak kakak kan kita pindahin dulu datanya. Nah, tentunya kami kan sangat welcome sekali karena memang membantu sekali pihak IKI itu, membantu ketika kami memang belum menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil gitu kan. Nah, sehingga kalau ada pihak IKI yang mau bekerja sama, ya kami sangat menunggu gitu kan. Jadi nanti misalnya nih ibu ngumpul bareng nih, padahal ibu kakaknya anak belum masuk, harus jadi kakak dulu.